Halo teman-teman yang berbahagia, pejuang psikosomatik dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari para pejuang psikosomatik di kelas khusus psikosomatik kita. Jadi pertama dari akun Endang Januarsi. Saya usia 60 tahun, awalnya sering sakit lambung, juga kadang hipertensi. Lama-lama saya sering cemas tentang yang belum terjadi. Dan akhir-akhir ini sampai takut gila. Sudah konsul ke psikiater, diberi obat fluoxetine, tapi saat saya buka Google, efek sampingnya salah satunya menimbulkan ingin bunuh diri. Lalu saya sangat takut. Bagaimana? Mohon solusinya. Jadi teman-teman semua yang saat ini juga sedang berada pada proses pengobatan, obat antidepresan golongan SSRI itu memang yang paling terkenal itu ada 3, yaitu fluoxetine, sertraline, dan escitalopram. Nah, untuk fluoxetine ini sebenarnya adalah obat antidepresan yang cukup sudah lama. Ya, lebih dari 40 tahunan. Ya, rasanya kalau tidak salah itu tahun 80-an dengan merek Prozac ya waktu itu. Sampai ada bukunya Prozac Nation. Nah, memang ada beberapa laporan penggunaan obat fluoxetine pada anak muda di bawah usia 18 tahun itu menimbulkan ide-ide pikiran bunuh diri. Nah, kalau ditanya mengapa bisa demikian, sebenarnya kalau kita melihat pikiran dan perilaku serta perasaan pada pasien yang depresi, itu memang terjadi pikiran yang bunuh diri itu sebagai suatu ide yang berkaitan dengan gejalanya. Nah, ketika kondisi ini diperbaiki oleh obat-obatan antidepresan SSRI seperti fluoxetine, maka yang menjadi lebih baik duluan adalah kesegarannya. Jadi perilakunya dulu. Jadi orang itu jadi lebih semangat, lebih ada gairah. Nah, namun ide-ide atau pikirannya itu belum sepenuhnya membaik. Maka daripada itu, dulu kita ada warning tuh dari FDA terkait dengan adanya ide bunuh diri akibat penggunaan fluoxetine ini. Namun dalam perkembangannya, fluoxetine atau SSRI secara umum juga digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, seperti gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, ya. Dan ini obatnya masih relatif lebih murah dibandingkan yang lain, ya, golongan sertraline maupun golongan escitalopram. Ada generiknya yang bermerek, ya, kebanyakan, tapi harganya relatif lebih murah. Nah, banyak digunakan di dalam JKN BPJS. Tapi ketakutan begitu gimana, Dok? Tidak perlu khawatir, ya. Jadi dicoba dulu, biasanya kita dosisnya lebih kecil, misalnya dari yang diberikan dokter 20 mg, itu digunakan 10 mg dulu, ya. Pelan-pelan, coba lihat gimana. Biasanya sih nggak langsung tiba-tiba nyelonong begitu gitu gejala ide bunuh dirinya, ya. Jadi nggak usah khawatir ya, Ibu, ya. Diminum sesuai aturan dari dokter. Kalau ada sesuatu hal, boleh tanyakan ke dokternya. Jangan ditanyakan ke hal-hal yang membuat makin tambah nggak bingung gitu. Yang komunitas kadang-kadang makin tambah bingung ya jadinya. Mama Okta selanjutnya. Perempuan, 34 tahun. Keluhan paling mengganggu punggung belakang panas dan sampai badan sempoyongan jadi membuat cemas. Terkadang kalau mau belanja ke hipermart atau antar anak sekolah, kadang cemas. Sebenarnya sumber cemasnya dari lambung. Memang saya menderita anxiety psikosomatik. Karena awal mula banyak pikiran karena suami meninggal. Saya mempunyai pikiran overthinking mulai lebaran tahun 2024. Karena pertama lebaran tanpa suami dan saya sedikit ada trauma mobil korslet tapi tidak sampai kebakar. Jadi saat ini kalau mau bawa mobil suka cemas, overthinking dulu terus teringat masa lalu suami. Apa lebih baik mobil saya jual ya, Dok, kalau memang bisa membuat hati pikiran dan tenang. Saya masih bisa aktivitas produksi kue setiap hari, tapi saya batasi. Kerja sampai siang, sore istirahat, olahraga teratur, jalan kaki, dan yoga. Tidur 8 jam sampai subuh, makan teratur, makan tidak mengkonsumsi gula tepung minyak, tiap hari rutin. Vitamin B, kompleks, fish oil, vitamin C, vitamin D. Apa vitamin tersebut aman? Nah, jadi apa yang dialami oleh Mama Okta ini sebenarnya mungkin diakibatkan karena traumatic events, ya. Pada beberapa orang yang mempunyai masalah kecemasan, itu ketika dia berhadapan dengan suatu peristiwa kematian
atau menyaksikan kematian, itu menimbulkan traumatik ya. Biasanya diawali dengan suatu yang namanya reaksi stres akut. Orang itu mengalami situasi yang tidak nyaman terkait dengan kecemasannya sendiri, terkait dengan kekhawatirannya sendiri. Apalagi ada orang yang meninggal, maka dia kekhawatiran itu. Belum lagi ditambah perasaan kehilangan ya, yang perlu beradaptasi ya dalam waktu yang cukup lama, bisa sampai 2-3 bulan bahkan lebih pada beberapa orang ya. Dan kalau dilihat ada beberapa peristiwa misalnya yang tadi takut kebakar karena korslet gitu ya. Pernah ada peristiwa-peristiwa yang mendekatkan pada situasi peristiwa yang mengancam jiwa. Ada peristiwa meninggal, ada peristiwa yang mengancam ke arah kejiwaan. Jadi tidak heran ada pikiran kecemasan. Karena amigdalanya yang di otak kita ini selalu aktif nih. Mencoba ya, memberikan sinyal kepada tubuh kita harus bersiap-siap. Ada apa nih di sana, ada apa nih di sini, hati-hati di sini, hati-hati di sana. Itu yang membuat seolah-olah pikirannya selalu aktif, dan inilah yang menimbulkan kecemasan. Kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan, sebenarnya bagus ya, sudah olahraga teratur, tidur cukup, makan baik, vitamin semua aman ya, vitamin B kompleks, fish oil, vitamin C, D aman, gak ada masalah. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah belajar relaksasinya yang lebih diperkuat. Bukan cuma yoganya sebagai olahraga untuk membantu kesehatan fisik, tapi juga menenangkan diri. Ini perlu sekali dibantu oleh kita juga semuanya, bukan cuma oleh pasien-pasien gangguan cemas. Saya sendiri juga belajar untuk bagaimana bisa lebih rileks, belajar untuk lebih tenang, belajar lebih ikhlas, sabar, dan sadar dalam menjalani kehidupan ini. Ini tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Zulfandi ya. Salam kenal. Saya laki-laki 33 tahun, pejuang GERD anxiety. Luar biasa nih. Kalau cemas asam lambung naik, kalau asam lambung naik jadi cemas. Ya, memang ini saling berkaitan ya. Brain gut axis. Keluhan paling mengganggu jantung berdebar, cenderung bisa di kisaran 100 BPM ke atas. Saat sedang cemas dan tidak beraktivitas pun bisa. Wah, ini lumayan nih. Ya, berarti memang deg-degan sekali. Bisa mencapai 120-140 saat sedang aktivitas ringan. Jalan kaki atau dumbbell. Tahun lalu EKG 2 kali. Bulan Juli lalu saat MCU, kolesterolnya tinggi dan sempat vertigo sekali. Oke. Dan bulan September saat serangan GERD panik pertama di kantor sampai dibawa ke klinik dengan kursi roda, hasilnya normal. Ada niat EEG, USG, scan jantung namun belum ke dokter jantung. Riwayat keluarga tidak ada yang sakit jantung. Kapan pertama kali muncul? September di kantor jelang makan siang. Saat itu kondisi tidak sarapan, hanya roti-rotian dan minum kopi. Badan lemas, keliengan seperti hampir pingsan, denyut jantung meningkat cepat. Saat itu pola makan memang kurang baik, sering skip sarapan, dirapel makan siang. Apa yang sudah dilakukan? Sudah ke dokter spesialis penyakit dalam, ke dokter jiwa bulan November. Saat ini SPPD diresepkan pantoprazol dan rebamipid mukosta ya. Dari psikiater diresepkan obat-obat antidepresan anti cemas setelah makan malam. Saat ini sedang diturunkan, diberi Atarax kalau cemasnya tinggi. Namun secara umum tidak pernah minum karena cemasnya relatif terkontrol. Teknik yang lain dilakukan, Beckham, hipnoterapi, bagus dong. GERD sempat membaik, sisa cemas jantung berdebar sehingga psikiater 3 bulan berobat, cemas membaik. Namun baru-baru kali ini keduanya kambuh ketika jelang long weekend Imlek kemarin, mau mudik pertama kalinya sejak sakit. Bisa kuat nggak sampai ke Jawa Tengah, dan berat rasanya untuk meninggalkan rumah. Dengan bantuan istri gantian nyetir bisa kuat pulang pergi. Pertanyaannya, ketika baru-baru ini kambuh, apakah karena dosis raciknya diturunkan? Dan apakah hipokondriasis jantung sering ada concern sensasi berdesir mencela seperti naik roller coaster yang muncul sekali-sekali? Oke. Nah, kalau kita lihat dari gejalanya, sebenarnya gejala yang tadi diawali pertama kali lebih banyak di jantung ya. Dan memang kalau orang itu terlalu anxiety, cemas, itu bisa pada saat lagi santai, denyut jantungnya itu bisa sampai 100 sampai 110. Bahkan dalam kondisi santai nih, biasa aja. Makanya nggak heran sensasi cemas itu bisa terjadi karena panik biasanya di 110-an kan. Nah, ada beberapa orang yang datang ke dokter
ya ke dokter jantung, biasanya tuh ditambahkan dengan obat untuk menurunkan denyut jantung seperti propanolol ataupun bisoprolol. Nggak selalu harus, itu harus sesuai dengan petunjuk dokter ya. Tapi pada beberapa kasus ada yang disarankan dulu coba kalau kamu atau khawatir EKG dulu deh, EKG treadmill. Jadi dengan melakukan treadmill test ya, dikasih stres, ternyata nggak ada problem. Kalau yang seperti kayak nyut gitu ya, jantungnya seperti kayak ada turun itu, naik roller coaster, biasanya itu memang ada beberapa yang mengalami kelainan katup jantung. Walaupun nggak selalu, yang kita sering sebut sebagai mitral valve prolapse. Jadi katup mitral yang bocor ya. Dan itu biasanya adalah turunan. Jadi memang udah dari dulu ada, cuman ketika cemas jadi lebih terasa sensasinya. Kebanyakan sama dokter jantung juga dibiarkan aja, ya, nggak dilakukan apapun gitu. Kecuali sangat berat, mengganggu sekali. Ada beberapa cara, tergantung juga dari pilihan dokter dan juga apakah pasien bisa menerima kondisinya seperti misalnya diablasi ya, nah, dalam tanda kutip dibakar gitu. Nah, itu bisa membuat jantungnya itu jadi nggak terlalu berdenyut. Itu kalau misalnya bocornya memang mungkin besar ya. Tapi kalau nggak, saya punya pasien seperti yang dialami oleh Bapak itu tidak ada masalah. Semuanya dijalanin baik-baik saja, berobat ke psikiater, dan artinya situasinya menjadi jauh lebih stabil. Namun memang kalau ada sensasi tidak nyaman di daerah jantung, biasanya pasien itu akan jauh lebih cemas, apalagi kalau dia punya bakat cemas itu. Makanya tadi dikatakan masih ada sensasi yang nggak nyaman. Padahal sebenarnya dalam konteks pengobatan untuk lambungnya sudah benar, sudah dikasih obat yang sesuai, kemudian juga dengan dokter spesialis kedokteran jiwanya, psikiater juga dikasih obat, tapi masih tetap nggak enak dong. Iya, mungkin karena sensasi jantungnya masih ada. Nah, untuk itu mungkin perlu juga Anda ke dokter spesialis jantung untuk mengkonfirmasi, saya perlu obat nggak nih? Apakah cukup dari dokter jantungnya saja nantinya obatnya, nggak perlu lagi dengan obat psikiater? Atau ketika diturunkan obat psikiaternya tidak akan menimbulkan efek yang terlalu dominan pada gejala kambuhnya. Jadi perlu dipahami itu dulu. Ya, banyak pasien yang sering datang dengan keluhan seperti yang dialami Bapak Rizky ini, dan biasanya saya terangkan seperti yang tadi saya terangkan. Ya, tentunya harus ada pemeriksaan langsung. Ini hanya rekomendasi saja apa yang mesti dilakukan oleh Bapak. Cek aja jantungnya, ya, mungkin di USG atau di ekokardiografi atau dilakukan treadmill test, ya, boleh supaya lebih yakin gitu. Dan tanyakan kalau misalnya tensinya seperti itu terus, seperti naik terus, kenapa nih? Biasanya sih ada beberapa disarankan melakukan olahraga ya. Kardio itu akan membuat denyut jantung kita nanti turun. Ya, kalau kita jarang olahraga, biasanya kan denyut jantung kita itu meningkat, lebih gampang meningkat ya. Itu kalau kita jarang olahraga. Nah, Dini, usia 30 tahun, perempuan, keluhan paling mengganggu. Saat tidur, tiba-tiba badan terasa melayang, seperti sesak napas, rasa takut meninggal, kepala pusing. Pertama kali muncul gejala kurang lebih 1 tahun yang lalu, tapi sebelumnya juga pernah mengalami serangan panik, namun hilang kurang lebih setahun. Timbul gejala lagi saat hamil sampai sekarang. Belum pernah ke dokter spesialis. Ya, nah, saya mau mengingatkan kembali, kalau dari dengar ceritanya teman-teman di sini tadi, dari 4 pertanyaan tersebut, kebanyakan dari cerita ini mereka itu lebih dominan punya kekhawatiran yang dipicu oleh situasi-situasi kehidupan yang memang lagi nggak teratur sebelumnya. Tadi ada yang telat makan, sering rapel gitu ya. Mungkin ada juga yang tidurnya kurang baik, kemudian ada yang kecapean gitu. Ada kondisi tertentu seperti hamil juga yang bisa memicu serangan cemas ya. Tapi kalau misalnya yang belum berobat, kalau dia tidak parah, memang paniknya nggak terlalu dominan, itu tidak masalah. Bisa latihan relaksasi, bisa latihan untuk mengsugesti diri menjadi lebih tenang, auto-hipnosis, itu bisa dilakukan. Termasuk juga kognitif terapi, ya. Walaupun itu hasilnya lama. Yang lebih cepat adalah tentunya dengan pengobatan, dengan obat-obatan psikiater diberikan untuk membantu mengurangi ketegangannya tersebut. Namun kalau lagi hamil gimana? Ya, adakah boleh minum obat? Sebisa mungkin tidak. Apalagi di 3 bulan pertama atau trimester 1. Tetapi kalau dia memang tidak nyaman sekali dan malah membuat masalah nantinya di kehamilannya, dia jadi depresi dan tidak mau melanjutkan kehamilan, ada baiknya kita bisa berdiskusi dengan pasien untuk mendapatkan terapi yang memungkinkan untuk diminum di saat hamil sekalipun. Ya, ingat gitu.
Nah, kalau begini, seperti ini gimana? Ya, hanya bisa melatih diri. Latihan-latihan itu sudah saya posting di grup kita, Pejuang Psikosomatik, di kelas khususnya. Anda boleh cari video-videonya tersebut. Di situ sudah ada yang khusus member. Itu biasanya ada video-video lain yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau mau menyembuhkan diri sendiri. Atau membantu diri dengan obat dan juga terapi kognitifnya dengan baik. Saya kira demikian apa yang saya bisa bantu buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Thank you yang sudah bergabung di kelas khusus psikosomatik. Ini ada 4 pertanyaan. Biasanya nanti kita akan coba untuk hapus dulu biasanya pertanyaannya, nanti kemudian nanti pertanyaan barunya akan didapatkan lagi setelah kita selesai menjawab pertanyaan dari masing-masing teman-teman yang sudah berkontribusi di awal video ini. Oke? Saya sambil hapus dulu supaya nggak keulang lagi. Iya, siap. Thank you semuanya. Tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.